Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sayyidah Aulia dengan 3 digit NPM terakhir 039. Di sini saya akan mempresentasikan metabolisme gizi mikro mengenai mangan. Yang pertama, definisi dari mangan. Mangan adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Mn dan nomor atom 25. Mangan merupakan logam keras dan getas berwarna abu-abu merah muda. Logam ini sulit mencair, tapi mudah teroksidasi. Mangan murni bersifat amat reaktif dan dalam bentuk bubuk akan terbakar dengan oksigen, serta larut dalam asam encer. Mangan merupakan salah satu logam yang paling melimpah di tanah yang terutama berbentuk senyawa oksida dan hidroksida. Kemudian yang kedua, esensialitas. Mangan ditemukan di semua jaringan tubuh karena sangat penting untuk banyak reaksi enzimatik di mana-mana, termasuk sintesis asam amino, lipid, protein, dan karbohidrat. Juga sangat penting untuk studi neurotoksisitas adalah persyaratan untuk mangan dalam reaksi yang dikatalisis oleh araginase, glutamin sintetase, fosfoenol pirufat, dekarboksilase, dan superoksida dismutase yang bergantung mangan untuk beberapa nama. Kemudian yang ketiga, sumber mangan. Kebanyakan orang dewasa memiliki asupan mangan harian di bawah 5 mg mangan per kilogram. Dengan kisaran yang dilaporkan 0,9 hingga 10 mg mangan per hari, biji-bijian, teh, dan sayuran berdaun hijau mengandung mangan dalam jumlah tertinggi dalam diet pria dewasa, seperti yang dilaporkan dalam Total Diet Study. Karena mekanisme pengaturan normal untuk mangan metabolisme dilewati yaitu usus sebesar 100%. Mangan dalam larutan TPN masuk ke tubuh sebagai dibandingkan dengan 5% dari yang diambil secara lisan. Ada laporan keracunan dari larutan TPN mengandung 0,1 mg Mn per hari. Yang keempat, absorpsi dan transportasi mangan. Penyerapan mangan melalui paru-paru baru saja diteliti ditampakkan sangat bergantung pada kelarutan partikel. Sedangkan MnCl2 yang merupakan garam laut cepat dibawa ke aliran darah. Tidak larut Mn02 yang diberikan pada dosis yang sama diserap dengan sangat lambat dan pada tingkat keseluruhan yang jauh lebih rendah. Peningkatan konsentrasi mangan adalah ditemukannya dalam jaringan kayak mitokondria dan pigmentasi, tulang, hati, pankreas, dan ginjal. Cenderung lebih tinggi kadar mangan dibandingkan jaringan lain. 54,55 hati terutama mengakumulasi mangan setelah paparan tinggi. Dan mangan yang paling banyak diserap diekspresikan dalam empedu. Penyakit hati, oleh karena itu, merupakan faktor risiko yang meningkat akumulasi mangan di otak. Yang kelima, stres oksidatif yang diinduksi oleh Mn. Radikal oksigen dapat merusak komponen transport elektron dan mesin fosforilasi oksidatif. Dan ini mengarah pada pembentukan spesies oksigen yang lebih reaktif, yaitu superoksida. Radikal baru semakin parah, kerusakan dan spiral ke bawah. Terjadi kemudian, akhirnya sel mengalami kegagalan energi karena produksi ATP menurun. Potensi membran hilang karena mitokondria mengalami permeabilitas transisi, yang kemudian menyebabkan kematian sel. Disfungsi mitokondria ini bertepatan dengan penurunan cerebral tingkat metabolisme pada penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, penyakit Huntington, dan penyakit neurodegeneratif lainnya. Fungsi mitokondria menurun sebagai bagian normal dari proses penuaan dan usia itu sendiri merupakan faktor risiko untuk penyakit neurodegeneratif.
Oke, sekian pemaparan metabolisme mikro mengenai mangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.